semua lancar, bisa mengerjakan dengan nilai dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, dan mereka semua insyaallah akan menjadi anak-anak min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil salah, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz Yusuf Mansur yang mau hadir bersama kita di malam hari ini di dalam kesibukan yang luar biasa. Tapi insyaallah ini bukan perjumpaan yang sekali ini, akan ada perjumpaan. Mudah-mudahan kita solawati supaya lali Jakarta. Ya, jadi anu aja. Solawat awal, solawat supaya tidak ke Jakarta, jadi cuma di Jawa Tengah. Jakarta sudah banyak ulama. Ya insyaallah. Mulai malam ini disolawati Ustaz Yusuf Mansur supaya sering keliling di Jawa Tengah. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah pengajian akbar pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya saya ketemu juga dengan beliau. Alhamdulillah. CD-nya di mobil nih nggak lepas ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wasilah Ustaz Tony ya, dan kawan-kawan di Surakarta, wisata di Surakarta, dari Al-Quran Surakarta, saya bisa berjumpa dengan orang yang insya Allah dicintai Rasulullah SAW. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan bertemu juga dengan jamaah semua yang insya Allah mudah-mudahan kelak kita akan bersama-sama Rasulullah SAW. Itu sebagai doa kita di dalam surga nanti ketemu dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Habib Jamal yang dirahmati Allah, para kiai, para orang-orang tua, Pak Wakil, serta ibu dan ibu bupati, alhamdulillah. Lampunya suruh mati ternyata. Kilo iya masuk TV ya. Iya, subhanallah. Alhamdulillah. Layaklah kita sangat-sangat bersyukur ya, masih ada Habib Syekh yang menghidupkan betul-betul hidup maulid. Dan subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, hampir saya kehilangan kata-kata nih untuk beliau. Dan di saat situasi seperti ini, di saat begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak senang, tidak suka, hadir beliau memberi satu jawaban, bukan jawaban lisan, tapi jawaban yang betul-betul masya Allah. Kalau mereka-mereka yang tidak mencintai maulid melihat bahwa subhanallah seakan-akan semua larut di dalam, apalagi ditutup dengan doa oleh Habib Jamal yang kalau tahu alhamdulillah kiai. Ditutup dengan doa yang kalau kita aminkan tadi doanya, kalau tahu masya Allah, diaminkan oleh 200.000 mungkin ini orang. Lah betul itu, kapan lagi masya Allah. Dan saya Habib Syekh ini mencintai salawat ini betul, saya diajarkan dari kecil. Orang Betawi hampir sama nih dengan orang-orang sini, alhamdulillah dari kecil. Salawatan itu dari kecil. Sallallahu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Wah, kalau udah kena baca salawat di masjid, di rumah, dan saya tumbuh bersama salawat. Saya tumbuh bersama salawat, alhamdulillah. Belakangan Allah masih izin kepada saya mengajarkan Indonesia ya, fadilah salawat yang masya Allah. Saya bilang kalau ada orang punya duit beli rumah
biasa itu mah. Punya duit, pengen rumah, beli rumah, biasa. Ini nggak punya duit, pengen beli rumah, terus bisa punya, wah ini baru. Kalau lewat sedekah masih keluar duit, ini pakai salawat. Haji Adib, Haji Parmin, Haji Selamat dan kawan-kawan dari wisata Hati Surakarta, Pak Wakil Bupati dan semua orang tua saya, para kiai. Saya nolongin jamaah. Saya bilang nggak bener tuh, apa aja pakai duit tuh nggak bener. Tapi apa aja pakai doa, termasuk pakai sholawat, itu bener. Anak cerita di layar kaca gitu. Ada tukang nasi uduk gitu, kepengen gitu rumah ya. Jadi di warung dia itu ada rumah di depannya itu. Asal buka dia ngelihat itu rumah, pengen itu rumah. Bedanya dengan kita, kepengennya kita tidak menjadi ibadah. Tapi kalau si tukang nasi uduk ini kepengennya jadi ibadah, dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Begitu buka, lihat itu rumah, dia kemudian berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Tidak ada bahkan doanya, yang ada hanya salawat Pak. Hanya salawat saja. Tapi kan Allah Maha tahu. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dia buka lagi warungnya, dia liatin lagi tuh rumah, dia salawat lagi. Besok dia buka lagi tuh warung, dia liatin lagi tuh rumah, dia salawat lagi. Begitu terus. 1 minggu berlalu sejak dia salawatin tuh rumah, subhanallah. Rumah itu ada tulisan di depannya. Ada tulisan di depannya. Dijual. Masya Allah. Udah deket apa masih jauh? Udah deket apa masih jauh? Salah, udah deket. Udah ada tanda-tandanya. Tadinya nggak ada bacaan dijual, ada bacaan dijual. Lagi-lagi bedanya dengan kita yang pakai otak, pakai duit. Begitu ada tulisan dijual, kita langsung nanya, berapa duit? Langsung kita cari DP kanan kiri, ngutang kanan kiri. Ngajuin ke sana, ngajuin ke sini kredit. Bedanya dengan dia doublein salawatnya. Ini beda memang. Tadinya belum ada tulisan sekali, begitu ada tulisan 10 kali ketika buka, 10 kali ketika tutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terus dia baca 10 kali, terus dia dagang. Begitu mau tutup, dia liatin tuh rumah yang dijual, dia baca lagi 10, baru dia rapiin dagangannya, pulang. Begitu terus. Subhanallah, betul. Kalau kita percaya, ini akan terjadi. Seminggu lagi berlalu, alhamdulillah. Alhamdulillah, rumah itu kemudian kebeli sama orang lain. Rumah itu kebeli sama orang lain. Wajar enggak? Ya wajar, nanya enggak. Nyariin DP enggak. Kalau kemudian tuh rumah jatuh ke tangan orang lain, wajar, tapi dia sudah dapat ibadah. Dia sudah dapat pahala. Apa? Pahala berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ima dapat, ima enggak, dia udah dapat. Tapi Allah ngunci ini rumah buat dia. Di waktu-waktu yang kemudiannya rumah itu kembali dijual. Dan dibeli lagi sama orang lain. Pembeli ketiga masih orang lain. Pembeli yang keempat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak si tukang nasi uduk. Rupanya riyadhah emaknya jatuh ke tangan anaknya. Biasa itu, biasa. Bapaknya yang jagoan duduk, bapaknya yang jagoan hidupin malam, anaknya yang jadi. Biasa. Dan tidak pakai duit. Anaknya memiliki rumah itu sebagai pemilik yang keempat, tidak pakai duit. Sebab dinikahin sama pemilik yang ketiga. Selesai. Lo mesti percaya yang begini-gini. Ibu bapak ke pasar bawa duit, pulang bawa belanjaan. Biasa apa biasa? Biasa. Namanya gue bawa duit. Tes ilmu salawat, tes. Datang ke pasar. Kalau ada duit, tinggal duit di rumah. Enggak usah dibawa, kosongin dompet. Di depan pintu pasar. Di depan pintu pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jejak masuk pasar dengan salawat. Pengen tahu. Apakah kita tidak bawa duit tapi kita bawa salawat, pulang sama-sama bawa belanjaan apa tidak? Tes. Pengen apa? Pengen tukang ikan, mulai datengin tukang ikan. Di depan tukang ikan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baca di depan dia. Baca terus di depan dia. Ibu pengen ikan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Diajak ngomong masih tukang ikan, Allahumma shalli ala, terus. Insyaallah, insyaallah. Temen yang sebelah bilang, Ji, dia pengen ikan kali itu nggak punya duit. Udah bungkusin aja biar cepat jalan lah. Harus punya ilmu yang begini, hari begini. Harus punya. Jangan ikan mentah. Jangan ikan mentah. Namanya masih perlu digoreng. Sekalian aja salawatin ikan goreng. Salawatin ikan bakar. Nggak percaya, buktikan. Buktikan. Besok asar. Besok asar. Begitu pulang dari masjid. Sepanjang masjid sampai ke rumah. Berselawat pada Rasulullah SAW. Dan minta sama Allah. Ya Rob, saya pengen nih sampai rumah ada ikan goreng. Istri saya nggak ada masak, nggak ada duit. Istri saya nggak tahu jalan ke pasar, tapi saya tahu engkau maha memberikan ikan goreng. Lo ayatnya ada kok. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai rumah, kita ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka istri. Ada kiriman mah? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Kata Ustaz, ada. Lo terusin. Ya Allah, ikannya belum nyampe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh kurang kali ini selawat. Kurang kali ini. Panggilin anak. Ada berapa anak? 4 anak. Sini, ngumpul. Panggil emaknya. Sini, mah, sini. Yuk, kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami nggak ada duit nih buat makan ntar malam. Pengen malam ini makan ikan, ya Allah. Tutup lagi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saksikan kebesaran Allah. Saksikan kebesaran Allah. Maghrib lewat, nggak ada yang ngirim. Sholat ke masjid, santai terus saja sholawat. Pulang nggak ada juga yang ngirim, tembusin lagi maka sholat isya, pulang
mulai ngerintik nih, mulai rintik, rintik. Ada suara klakson di depan. Kita keluar. So, kosong ya? Iya. Mau apa? Ayo temenin dulu. Aneh mau nyari makanan. Subhanallah. Mulai nih. Kita bilang sama orang di rumah. Salawat nih, salawat. Loh, Pak, kalau nggak punya ilmu begini, repot jadi manusia zaman sekarang. Apa-apa duit. Apa-apa duit. Mau bayaran pakai duit, nggak usah. Mana bayarannya sih? Mana kartunya sini? Taruh di atas sejadah. Cekrek. Sholatin 2 rakaat. Bilang sama Allah, ya Rabb, ini belum bayar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditutup sama Allah sampai kelas 3, nggak usah bayar. Loh, betul. Nggak usah nyari orang. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Wasilahnya kita punya banyak. Salah satu wasilahnya adalah salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belanja nih orang, cari angin, cari ini, cari angin, cari ini, cari angin. Akhirnya jatuh ke tukang ikan. Anak ente berapa sih? Anak-anak 4, ambinnya 5. Satu ikan cukup nggak? Cukup kalau dengan bangsa 2 kilo. Ya, Mas tolong ya gorengin ikannya sama sekalian ininya, soalnya tulis kok subhanallah, nenteng pulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus punya ilmu yang begini. Harus punya ilmu begini. Saya ngajar di belahan bumi yang lain. Kalau saya ngajar supaya situ punya motor, enggak aja. Enggak aja. Muridnya Habib saya masa ngajarin punya motor doang? Enggak. Siapa yang belum punya mobil di sini? Mana sini coba lihat. Mana yang pengen punya mobil coba? Punya duitnya? Udah tahu nggak punya duit, pengen mobil? Kita ini orang bodoh. Tuh, udah nggak ada ilmu, duit nggak punya, jaringan sosial, jaringan bisnis nggak ada. Satu-satunya yang kita andelin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Allah itu juga nggak diandelin, ya sudah, nggak punya apa-apa kita. Tapi bila mana kita mau ngandelin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi. Biar orang punya otak, biar orang punya duit, biar orang punya jaringan. Kita cuma punya Allah. Orang lain masih nyari, kita rezekinya diantar. Kita rezekinya diantar. Gimana caranya Ustaz? Kalau pengen punya mobil pakai sholawat, gampang. Pertama tentuin dulu mobil yang dipengenin apa. Iya, betul. Tahu diri. Kalau masih pemula ya Xenia lah cukup. Ya, keri-keri tahun 90. Saat saya pengen kijang tahun berapa? Ya, tahun kata Ustaz mesti tahu diri. Ya, tahun 2000 nggak apa-apa deh, nggak usah. Sama Allah mas kalian minta yang baru nggak apa-apa. Boleh Ustaz? Ya, elah. Jangan minta tahun yang baru, minta 2 boleh. Ya Allah saya pengen beli kijang nih 2. 1 buat saya, 1 buat Habib Syekh. Lah, namanya peminta, persoalan dikasih nggak dikasih jadi ibadah. Yang penting jangan ngeledek Allah gitu aja. Permintaannya ngeledek tidak. Kalau permintaannya tidak ngeledek, kalah. Selesai. Minta salah. Coba koreksi doa saya salah. Ya Allah bentar lagi bulan puasa. Di ujungnya bulan puasa ada hari raya. Ya Allah, saya punya emak nih. Kalau pulang kampung kasihan kalau naik bus. Ya Allah ya Rahman. Kasih saya rezeki ya Allah supaya saya bisa punya duit, saya beliin emak saya mobil supaya bisa pulang kampung pakai mobil. Boleh nggak doa begitu? Boleh banget, depannya tambahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu ulangi itu doa. Ya Allah, itu. Nanti pas penutupnya, ya Allah, saya pengen tahun ini saya punya mobil sehingga bisa membawa ibu saya pulang kampung ya Allah. Pakai mobil, tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, ini doa dibungkus. Bungkus. Apalagi kalau pakai cara Yusuf Mansur.
Gimana caranya? Berdiri pinggir jalan. Pengen mobil tau? Kijang tahun 2011, warna apa? Hitam. Udah berdiri pinggir jalan. Tungguin tuh mobil lewat. Begitu itu mobil lewat, ini dia nih. Begitu lewat terus depan mata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya boleh ketawa. Boleh, Pak. Ini yang saya lakukan dulu kayak orang begini. Saya cerita sama jamaah sama santri. Kenapa saya mobilnya banyak? Karena dulu saya ngelawatin sepanjang jalan yang ada showroomnya. Kenapa saya mobil gonta-ganti? Mobil apa aja tiap hari beda. Tergantung nih SMS-nya ke siapa. Betul ini masalah yang penting kan pakai, bukan beli toh. Satu waktu saking pengen punyanya, habis motong ayam, nganterin ayam tahun 99. Tangan hitam nih pergelangan ini. Ulang tahun yang di tahun 99 istri saya menghadiahkan sarung tangan. Sarung tangan mending harganya mahal, harganya 3.000 perak. Tapi saya tahu istri saya sudah boleh nabung untuk 3.000 perak. Lalu dia katakan kepada saya, ini suaminya, Kak, maaf ya. Saya nggak bisa beliin yang mahal, saya beliin aja sarung tangan. Sebab tangan kakak udah mulai hitam. Ya hitam nih naik motor nganter-nganter. Saya bilang istri saya, Masya Allah, makasih. Masih untung, Mama alhamdulillah ngasih sarung tangan. Kalau ngasih sarung tinju gimana naik motor? Udah nggak usah khawatir, Ma. Nih maaf nih, bukan papa nggak cinta nih, tapi lagi diselawatin nih tangan supaya nggak makin hitam. Lagi diselawatin nih motor supaya nggak bertahan lama pakai motor. Kita gantung. Sengaja kalau pulang muter lewat Cipete, lewat Fatmawati yang banyak barisan showroomnya. Begitu mulai masuk kawasan berbarisan showroom, saya berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ini begitu masuk kawasan, lalu mulai tuh wiridnya begitu tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang lain pada cuma pengen mobil. Saya atas izin Allah menjadikan ini wasilah kepada Allah. Lalu setempo-tempo saya turun beli es di depan tuh showroom untuk mentransfer energi salawat ini kepada tuh showroom. Dan sekarang saya membuktikan kebenaran itu. Allah Akbar, nggak pakai duit. Alphardnya masih ada, kirim deh, siap kan, kirim. Apa begitu doang? Enggak dong, tanamannya nanam. Yang nanam anak, ibu anak, bapak anak, adik-adik anak, udah punya santri anak, ikut nanam, berbuah. Nah situ juga sama insya Allah. Kalau perlu ke mall aja udah cari mana tuh mobilnya. Ke mall, ke parkiran yang banyak mobil. Begitu ada mobil masuk, ikutin mobil itu. Ikutin. Dulu saya beb di lampu merah, kita berhenti, kita toel tuh mobil. Saking pengennya, ini kita orang miskin, orang susah. Orang kaya bilang, ngapain kayak gitu-gitu lah. Gue pengen kaya. Pengen kaya dengan cara-caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah emang kenapa? Maka begitu di lampu merah Pak Wakil, ada mobil yang kita pengenin, ya Allah kita, iya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Silakan nggak setuju dan silakan nggak niru, terserah aja. Ane cerita nih, masuk parkiran, liatin mana nih, nggak ada. Ternyata begitu kita mau balik, ada mobil masuk. Ikutin, pastikan yang punya mobil turun. Ikutin, begitu tuh mobil diparkir, turun yang punya, deketin tuh mobil, pegang tuh mobil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Terbaca 100. Insya Allah Pak, ditegor satpam ente. Woi ngapain lo? Megangnya pakai ini, diikat.
Orang-orang belah sono mengatakan, jika kamu yakin 6 bulan yang akan datang kamu bisa punya mobil, maka itu yang akan terjadi. Lah kita bukan cuma begitu. Kita pakai salawat, kita pakai salat malam, kita pakai salat duha, kita pakai sedekah. Masa iya nggak tembus? Orang lain bilang, kalau kamu yakin kamu bisa. Lah kita bukan cuma yakin, kita bawa salat. Masya Allah. La haula wala quwwata. Ada sebagian teman-teman saya yang bercanda sama saya. Ustaz turun jam berapa nanti di Jogja? Anak pesawatnya pagi. Siap. Nanti anak jemput. Terus dia tambahin SMS-nya. PS gitu, note gitu. Tolong Ustaz, mobil aneh jangan diselawatin. Loh ini menjadi sebuah jokes yang betul-betul terjadi. Apa? Kalau kita selawatin, itu mobil pindah. Ini salah satu yang Allah kasih. Dan ini berlaku bukan cuma buat Yusuf Mansur, tapi berlaku buat siapa yang percaya. Persoalannya adalah kalau doa diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat, nggak dikabul. Itu kuncinya. Jadi begitu duduk pegang, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali sayyidina Allah. Ini kalau mobil dikirim ke rumah enak banget nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kalau yakin kabul. Pengen ke Mekah, duitnya mana? Nggak ada. Pengen ke Madinah, duitnya mana? Nggak ada. Salawat aja udah. Nanti yang kita salawatin, ini dia yang akan manggil. Subhanallah. Yang akan manggil, kalau perlu cari gambar Mekah, biar makin mantap, taruh di atas jadah. Nih anaknya kelas 3 mau masuk ke mana? Undip, UGM, UI. Jangan kayak anak-anak yang lain. Usaha doang, jangan begitu. Berangkat ke Undip. Di depan gerbang Undip, pegang tuh gerbangnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz bid'ah tuh udah dah, tutup kuping aja. Tutup kuping. Kita berdoa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung berdoa di tempat yang kita tuju. Percaya sama saya. Nanti undipnya akan manggil-manggil kita. Undip nih sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dia akan ngomong sama Allah. Siapa itu Rob? Siapa itu anak muda? Belum masuk aja dia udah berselawat. Gimana lagi nanti kalau dia masuk? Subhanallah. Ustaz kalau pengen ke Tokyo dong, jauh amat. Ya usah buka aja internet. Anak-anak santri saya, alhamdulillah, begini modelnya. Tembus tuh Syria, Madinah, Mesir, Hong Kong, Singapura. Begini modelnya, iseng. Saya bilang bukan iseng. Ini persoalan mentransfer energi. Yakin enggak? Buka, cek. Tokyo University .edu, cek, enter. Muncul nih, atau search di Google. Begitu muncul, bang, ada nih gambar orang Tokyo. Lototin tuh layar monitor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kelihatannya kayak bercanda, tapi Masya Allah. Kalau di ilmu sedekah, saya nanya begini sama ibu-ibu. Kalau di ilmu sedekah, siapa di antara ibu-ibu yang pada punya cincin? Nih, kalau di ilmu sedekah. Siapa di antara ibu-ibu yang punya cincin, yang pada pengen pergi ke Baitullah Al-Haram? Copot tuh cincin, sedekahin. Nanti cincin ini akan mengantarkan kita semua berangkat ke Madinah Munawwarah, Mekkah Mukarramah. Tapi itu di bab sedekah. Oh, di bab salawat, pertanyaan saya, siapa ibu-ibu yang tangannya nggak ada cincinnya? Itu pertanyaannya. Ngomong sama suami, insya Allah ditabok. Kalau dia lagi nggak ada duit, dia lagi pusing, lagi puyeng, banyak urusan di kantor, jadi laki sih udah 5 tahun begini, cincin aku aja nggak ada. Jangan ngomong sama dia, percuma, sama-sama tahu nggak ada duit. Ngomong sama Allah yang Maha Kaya, pakainya sholawat. Coba, yang nggak ada cincinnya coba, buktiin malam ini. Ayo, coba mana tangannya? Ya. Keluarin tangannya.
Tiup tangannya tiup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus 7 hari aja begini, insyaallah hangat ke tangannya. Saksikan kebesaran Allah, saksiin kebesaran Allah. Jadi Ustaz kalau pengen kalung gimana? Udah tahu caranya. Pegang leher Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya benar. Orang tua zaman dulu kalau anak belum bisa jalan gimana ceritanya? Ditidurin, direbain, ditengkurepin, terus diusapin. Apa yang dia baca? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Anak waktu kecil dibawa ke Habib Umar Cipayung. Ngantri anak-anak kecil. Mau diapain? Disembur. Ini zaman dulu nih, disembur. Diludahin gitu punya lidah, itu punya mulut. Yang dia baca apa? Sholawat. Dipegangin di tangan itu, pala kita. Mulai dah tuh, diminum begini, salawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Jadi, subhanallah. Lah ini cerita betul ini, rutin. Orang zaman sekarang, anak sekarang sini gue ludahin sini. Sini gue sembur. Iya mau. Bukan semburannya doang yang masalah, tapi yang jadi masalah adalah salawatnya itu subhanallah. Istri cerewet, nih laki-laki, woi suami, istri cerewet, gimana caranya? Ente nasihatin, makin cerewetnya, lu pakai nasihatin gue lagi. Nah, gimana caranya? Tungguin dia tidur. Begitu tuh bini tidur, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, pegang pakai tangan kita tuh bibirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini dia mulut yang ngeselin saya terus ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak bandel kayak apapun, saat dia tidur ente pegang dadanya, ente pegang hatinya, ente pegang badannya, pakai bacaan sholawat. Jadi kiai. Ya, subhanallah, anak idiot aja bisa normal. Betul. Nih, coba tangannya semua begini. Jari. Semua. Coba begini. Gini lagi. Bisa tuh. Tapi kalau orang stroke kan nggak bisa. Lah kita ngelempengin begini gimana? Hatta yatabayyana annahul haq. Gimana caranya? Suruh dia berselawat. Kita nih yang ngobatin modelnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya Pak? Yakin ya? Insyaallah Allah bisa ngegerakin. Yakin ya? Nangis. Ente nggak nangis karena bisa. Tapi buat orang yang stroke, wallah dia akan nangis. Baca salawat. Nggak bisa dia nggak. Kita bisa. Tapi dia bukan nggak bisa baca. Dia nggak bisa ngelafalin. Baca bisa nggak? Bisa. Allahu Akbar. Walillahil. Itu tangan mulai bergerak. Ini begitu. Allahu Akbar. Ini bukti ini. Kita bilang ini baru sekali dibaca salawatnya. Bagaimana lagi terus menerus. Insya Allah. Sekarang model kayak gitu banyak tuh. Ya, yakin aja. Istri yang pada belum punya anak, gimana ceritanya? Kalau cuma hubungan badan sama suami, udah ketahuan nggak mempan. Pakai cara beda. Pakai cara yang beda. Gimana caranya? Suruh istri telentang. Buka dikit perut. Salawatin dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tiup. Baru kemudian buka yang bawahnya. Itu modelnya. Allahumma Ustaz jorok loh. Ini banyak yang perlu ilmu ini. Banyak yang perlu. Kenapa? Hubungan badan biasa udah nggak tembus. Kalau emang udah nggak tembus, yang beda dong. Pakai salawat sebelumnya, setelahnya pakai salawat. Masya Allah. Nih, yang dompetnya ada isinya. Yang dompet nggak ada isinya. Aneh nggak tanya. Yang aneh tanya, yang dompetnya nggak ada isinya. Kalau di ilmu sedekah, pertanyaan anak begini. Siapa yang punya gaji 1 juta, sedangkan pengeluarannya 2 juta? Ini udah mau habis nih ceramah. Dengerin baik-baik. Insya Allah setelah besok ini hidup kita berubah.
Nggak ada lagi kita cari orang, nggak ada. Begitu anak ngomong, "Ma, sepatu nih sepatu ganti udah robek, salawatin aja, beres." Ustaz ngejatuhin salawat tuh. Ngejatuhin salawat gimana? Aneh ngajarin keyakinan nih. Aneh ngajarin keyakinan, tinggal bagaimana bawanya. Bawanya. Ini contoh yang terakhir aneh contohin. Kalau di ilmu sedekah, aneh nanya, siapa yang punya duit 1 juta? Sedangkan pengeluarannya 2 juta. Gimana caranya ngajarin keyakinan? Begini caranya. Ambil 200 dari yang 1 juta. Kemudian yang 800.000 masukin ke laci, kuncinya buang. Oh iya, buat ngajar keyakinan begini modelnya. Ente punya duit 1 juta, tapi pengeluarannya 2 juta, butuhnya 2 juta, adanya 1 juta. Bagaimana ceritanya nih? Di ilmu sedekah, ambil 200. Yang 800.000 masukin ke laci, lacinya kuncinya buang. Terus yang 200.000 bagiin. Nanti dia bakal datang 2 juta. Sedang ente tahu yang 800 nggak bekerja di dalam laci. Kan kita ngajar ilmu yakin. Sebab apa? Kalau masih ada duit kan kita taunya dari sini. Jajal, tes ilmu sedekah. Tapi di bab ilmu salawat gimana caranya? Dompetnya yang kagak ada duit nih masukin laci. Lacinya kuncinya buang. Tungguin selama 40 hari. Selama 40 hari nungguin itu, samperin tiap pagi sore berselawat pada Rasulullah. Ente buka hari ke-41. Apakah di dalam dompet yang kosong 40 hari yang telah lewat, yang kemudian kita selawatin selama 40 hari kemudiannya, apakah di hari ke-41 ada keajaiban? Silahkan mencoba. Gimana tahu kan ente belum ngerjain. Ngerjain dulu dong, baru nanti bisa cerita. Hakada begini dan begini. Subhanallah. Baca bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai ya, pakai ilmu ini. Ini ilmu salawat terapan. Punya utang, siapa sih namanya? Ngomong aja sama Allah. Sebelum ngomong, salawat. Habis ngomong, salawat. Ya Rabb, saya punya utang. Sama Bu Marhama 5 juta. Sama Bu Soleha 10 juta. Sama Bu Mansur 6 juta. Sama Bu Yusuf 2,5 juta. Ini biasa. Jangan dipakai lagi. Tadi katanya suruh berdoa. Iya, depannya lupa loh. Depannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, baru berdoa. Saya punya utang nih sama si fulan, sekian. Tutup ujungnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Insyaallah. Terus di bawah salat malam diselawatin, di bawah salat duha diselawatin, di bawah salat berjamaah diselawatin. Bohong nih nggak rintik. Bohong nggak akan kebayar bohong. Pakai buat anak muda yang pada nyari kerjaan. Jadi anak muda yang beda. Yang lain pada nulis surat lamaran kerja. Nggak usah pakai nulis. Datengin perusahaannya. Di depan tuh perusahaan bersoal kepada Rasulullah. Diketawa. Beneran ini. Ya tentu saja jangan ente selawat di depan pintunya. Ditangkap. Seberang aja. Ya Allah, saya mau kerja di sini nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pergi. Tapi besok pagi datang lagi. Allahumma shalli ala.
Ya Allah saya pengen kerja di sini nih. Wala alisirina Muhammad. Pergi, datang lagi. Betul Ji, betul. Ini perusahaan. Allah akan perintahkan cari si fulan. Cari. Bet. La haula wala quwwata. Anak ente mana? Anak yang mana nih? Si Yusuf. Ada apa? Panggil. Ada tamu nih. Iya, Pak. Coba tuh lo ngomong. Dicari sama dia. Lo mau kerja nggak? Mau nggak? Di mana, Pak? Udah ya, pokoknya rapi-rapi deh, saya ajak ya. Kita ada ketemuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saksikan kebesaran Allah, saksikan. Ternyata ente ditenteng di perusahaan yang ente salawatin tiap hari. La haula wala quwwata illa billah. Iya, punya motor pengen dijual, jangan nyari pembeli, cari Allah, pakai salawat. Biar pembeli yang nyari, supaya harga 4 juta jadi 5 juta. Harga 7 juta jadi 8 juta. Harga 8 juta jadi 9 juta. Kalau kita nyari pembeli.